Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program doa pagi hari ini. Mari sama-sama pagi hari ini kita luangkan waktu kita, bawa kerinduan kita untuk menyembah Tuhan.
Biarkan Tuhan melihat hati setiap kita, membawa hati yang tulus, yang haus akan hadirat-Nya. Mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu berdiam di dalam kaki-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, membawa sembah kami, membawa setiap pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Ku mau menyembah Engkau Yesus, mau tinggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat hati kami, hati yang haus, hati yang rindu dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Nyanyikan pujian ini. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Biarkan pujian ini menjadi pengakuan iman kita. Katakan, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu,
mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, bahkan dengan sungguh. Hatiku mengasihimu. Hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu. Amin Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Oh Yesus Tuhan, kau melihat isi hatiku. Ini hidup kami, ku serahkan padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku berserah, ku berserah, sebab Engkau Tuhan yang mengenal isi hatiku. Ku bersujud di bawah kaki-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di hati kami Tuhan, yes Lord Jesus. Mari nikmati hadirat-Nya pagi hari ini. Masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
Yesus, katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Pujian ini Tuhan, kami bawa dari hati kami yang benar-benar haus dan mengasihi-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan sendiri yang lebih dulu mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya pada hari Senin ini. Banyak orang agak enggan kalau ketemu hari Senin karena habis weekend, bisa rileks sama keluarga, bisa beribadah kepada Tuhan. Senin memulai kerja lagi. Tetapi sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus rajin bekerja. Karena Tuhan sendiri bekerja sampai sekarang. Hai pemalas, pergilah kepada semut dan berlakulah bijak. Ya, saya percaya kalau kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan, ada semangat baru yang Tuhan juga mau berikan kepada kita. Saya percaya kita juga diberkati di tengah pujian penyembahan yang telah kita panjatkan, dan biarlah kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan sehingga kita merasakan kebaikannya senantiasa dalam hidup ini.
Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Mengenal Yesus Lebih Dalam. Mari kita baca Yohanes pasal pertama ayat 30-34 yang berbunyi demikian. Dialah yang kumaksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang lebih telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengenal Yesus lebih dalam. Bukan hanya sebagai manusia biasa, tetapi sebagai anak Allah, sebagai Tuhan yang telah datang dalam rupa manusia. Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengenal Yesus lebih dalam. Bukan hanya sebagai manusia biasa, tetapi sebagai anak Allah, artinya Allah yang menjadi manusia. Allah yang kekal, yang turun dalam wujud manusia. Nah, ini juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dia bilang, aku mula-mulanya tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal dalam arti, ya kenal tentunya sebagai manusia biasa, karena Yohanes Pembaptis itu masih sepupunya Yesus, karena Elizabeth dan Maria itu kan masih bersaudara. Jadi pasti kenal dong. Tetapi kalau mengenal dia ternyata sebagai anak Allah, aku baru tahu. Karena Tuhan yang memberitakan aku membaptis, memberitahu orang yang di atasnya Roh Kudus turun dan tinggal dia, menetap pada dia, itulah Mesias. Saudara-saudara, ini berarti kita harus mengenal Yesus lebih dari sekedar manusia, lebih dari sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan. Nah, ada banyak orang mengakui bahwa Yesus nabinya orang Kristen, tapi tidak pernah mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal mengakui Yesus sebagai Tuhan itu membawa kita pada keselamatan. Dia adalah anak Allah. Nah, kita perlu tahu istilah anak Allah ini kadang-kadang disalahpahami oleh banyak orang. Karena dipikirnya masa Allah beranak, lalu siapa bidannya. Tetapi ini istilah, kalau kita katakan anak tangga, itu bukan berarti tangga beranak. Ya, anak kunci bukan berarti kunci beranak. Indonesia juga punya istilah, misalnya Indonesia disebut sebagai negeri ibu pertiwi. Kita kan gak pernah tanya, bapak pertawanya mana? Nah, itu kan hanya istilah. Begitu juga Yesus anak Allah, artinya Allah menjadi manusia di dalam Yesus. Ayat 30, Yohanes Pembaptis berkata, Yesus telah ada sebelum aku. Padahal Yohanes Pembaptis jelas lebih tua beberapa bulan daripada Yesus. Kenapa dia bilang Yesus telah ada sebelum aku? Ini seperti yang Yesus sendiri pernah bilang. Bahkan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sampai orang Yahudi marah. Abraham lahir ribuan tahun sebelum kamu. Kamu bilang kamu sudah ada sebelum Abraham? Sebetulnya Yesus mau mengungkapkan jati dirinya. Inilah yang disebut sebagai praeksistensi Yesus. Yesus itu Allah yang kekal. Dia bukan baru ada waktu lahir di kandang Bethlehem. Di dalam masa perjanjian lama pun Yesus sudah ada. Dan beberapa kali menampakkan diri dalam wujud apa? Kristofani atau Teofani. Yang biasanya menampakkan diri bagikan malaikat Tuhan, malaikat Yahweh. Cuma ada beda antara malaikat biasa dengan malaikat Tuhan, Kristofani ini. Kalau malaikat biasa tidak terima penyembahan dan persembahan. Karena malaikat adalah makhluk ciptaan sama seperti manusia. Tetapi kalau Yesus yang telah datang pada masa perjanjian lama itu menerima penyembahan dan persembahan. Seperti Gideon pernah memberikan persembahan. Tentu itu adalah Yesus yang datang dalam rupa manusia.
Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu benar, bahwa memang dia datang kemudian, tapi dia sudah ada sebelum aku. Dan tandanya bahwa Yesus itu Mesias, Roh Kudus ada di atasnya. Dan saya mau katakan ini juga tanda orang Kristen sejati. Hidupnya harus dikuasai Roh Kudus. Bukan Roh Kudus pernah ada lalu kemudian meninggalkan dia, tetapi seterusnya Roh Kudus tinggal dalam hati kita dan berkuasa sehingga kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Salah satu hal yang menarik, Roh Kudus itu nampak seperti burung merpati. Sampai hari ini, merpati itu merupakan lambang dari kasih dan perdamaian. Karena ternyata menurut ahli zoologi, merpati adalah binatang yang tidak punya empedu atau racun hati yang pahit. Jadi walaupun Yesus dilukai, disakiti, difitnah, disangkali oleh Petrus, dijual oleh Yudas, disalibkan oleh prajurit Roma, Yesus tidak menyimpan kepahitan. Begitu juga orang yang di dalam hatinya Roh Kudus berkarya. Di dalam hatinya itu ada kasih yang menghanyutkan segala kepahitan. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, Roma 5 ayat 5 mengatakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Makanya ketika Roh Allah itu menguasai kehidupan Kristus, maka kasih yang nampak. Itulah yang membuat Yesus sebagai manusia biasa juga tetap bisa berkata di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak hidup dalam kepahitan, tidak hidup dalam dendam karena Roh Kudus memimpin. Kiranya kita juga demikian, saudara-saudara. Segala kepahitan, kejengkelan, kemarahan, cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Yohanes berkata, aku membaptis dengan air, tetapi Yesus Mesias itu akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya percaya bahwa pembaharuan Roh Kudus itu harus dialami dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Orang yang lahir baru itu pertanda Roh Kudus sudah ada dalam hatinya. Tidak mungkin orang mengaku Yesus Tuhan selain daripada Roh Kudus yang menyatakannya. Dan sebagai tanda orang lahir baru, dia dibaptis dengan air. Tetapi selanjutnya kita harus mengalami baptisan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus sungguh-sungguh menguasai kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, sehingga kita tidak hidup menurut keinginan hawa nafsu yang lama, sifat manusia lama, tapi dipimpin oleh Roh Allah. Saya bertobat ketika usia belasan tahun, saya dijamah oleh Tuhan dalam sebuah retreat. Saya mengundang Yesus masuk di dalam hati. Saya mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kemudian saya memberi diri dibaptis pada usia 15 tahun. Tetapi beberapa saat kemudian ada hamba Tuhan datang ke gereja. Ini pendeta bule dari New Zealand. Lalu khotbah tentang Roh Kudus. Siapa yang mau penuh Roh Kudus? Saudara akan mendapatkan tanda berkata-kata dalam bahasa roh. Saya masih SMP waktu itu, saudara nggak ngerti. Tapi saya rindu setelah lahir baru penuh dengan Roh Kudus. Jadi saya maju ke depan dalam ibadah tersebut. Lalu orang bule ini bilang, ikuti saya berdoa. Cing, 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 cing. Saya pikir kenapa yang bahasa roh mesti ikut-ikutan orang. Saya tidak mau. Tapi kemudian saya doa begini sama Tuhan. Tuhan, aku rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Penuhkan saya Tuhan. Tiba-tiba saya merasa badan saya bergetar. Lalu di hati saya ini seperti ada sesuatu untuk diucapkan. Dan waktu saya mulai buka mulut tiba-tiba. Hura bala 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 bala. Saya mulai berbahasa roh. Saya tidak paham, saya tidak ngerti apa bahasanya. Tapi hati saya tertuju kepada Tuhan. Damai sukacita mengalir. Sejak itu saya tahu Roh Kudus ada di dalam diri saya dan mau memakai saya. Karena firman-Nya berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Sejak itulah saya melayani Tuhan. Sampai hari ini saya menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Bukan karena kehebatan saya, tapi karena setelah kelahiran baru yang ditandai dengan baptisan air. Saya juga mengalami baptisan Roh Kudus. Ada tandanya karunia-karunia Tuhan. Tetapi jelas Roma 5 ayat 5 tadi berkata,
kasih Allah yang dibawa oleh Roh Kudus dalam hati kita. Jadi tanda orang penuh Roh Kudus bukan hanya karunia roh, tetapi kasih, yaitu buah roh. Kiranya Tuhan juga menjamah hidup kita sehingga kita sungguh-sungguh mengalami pengenalan yang makin mendalam dengan Yesus. Yesus adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada di antara saudara yang belum dibaptis dengan air? Saya dorong saudara untuk segera mengambil tindakan. Dan saudara yang sudah dibaptis dengan air, saudara perlu dibaptis oleh Roh Kudus, menerima karunia-karunia dan juga buah roh mengalir. Siapa yang rindu dijamah oleh Roh Kudus, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk anak-anakmu. Kalau ada yang belum dibaptis air, biar kami mengambil keputusan hari ini, memberi diri dibaptis. Tetapi seperti yang Yohanes Pembaptis katakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kami buka hati kami. Oh Roh Kudus, jamahlah kami, penuhkan kami dengan kuasa dan kehadiran-Mu. Dalam nama Yesus sekarang, terima baptisan Roh Kudus. Biar kami menerima karunia-karunia Roh Kudus. Karunia bahasa roh, karunia nubuatan, karunia mujizat, karunia yang lain. Dan terutama buah Roh Kudus, yaitu kasih Allah ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus terima urapan Roh Kudus. Dalam nama Yesus dilawat oleh Roh Kudus. Dan mulai hari ini dan seterusnya, kami mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak Anda untuk tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda juga bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.